Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 9 Juli 2024. Berita pertama, Razman Arif Nasution merespon sindiran pedas Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menyebut ada mekanisme hukum yang tidak dijalankan oleh aparat kepolisian demi penetapan Peggy sebagai tersangka. Putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan Peggy Setiawan tidak sah dalam kasus penganiayaan Vina. Putusan ini membuat hubungan praktisi hukum Razman Arif Nasution dengan Tony RM, pengacara Peggy, kian memanas dan saling sindir. Melalui unggahan di Instagram miliknya, Razman merespon sindiran pedas Tony. Ia menegaskan punya prinsip kuat dalam menyikapi putusan pra-peradilan. Razman menegaskan tidak terpengaruh terhadap berbagai sindiran dan serangan kepada dirinya. Bahkan mantan pengacara kepala BIN Budi Gunawan itu menegaskan tidak akan mundur dari sikapnya atas kasus Vina yang sempat menjerat Peggy. Itu Bapak Herman Sulaiman. Penegasan saya akan saya sampaikan secara gamblang besok. Dan besok malam itu ada acara di salah satu TV swasta yang senantiasa mengupas tuntas persoalan-persoalan apapun di negara ini yang menjadi atensi masyarakat dan dunia. Nah, karena itu komentar saya hanya singkat. Untuk besok lebih detail itu besok malam. Apa itu? Saya tidak akan bergeser dari pendirian saya. Saya tidak akan mundur satu inci pun dari sikap saya. Karena sejatinya prinsip tidak akan boleh goyah karena apa. Tetapi ada hal yang harus kita maklumi, kita pahami, dan yang harus kita lihat. Tapi bukan berarti apa yang kita terima itu merupakan sebuah kesalahan dari sikap kita sebelumnya. Besok seperti apa akan saya ulas di sana. Tony sebelumnya usai sidang putusan pra-peradilan Peggy menyampaikan sindiran pedas kepada Razman Arif Nasution. Tony menyebut Razman harus insaf dan kembali menimba ilmu hukum. Pendapat hukum saya dibacakan semua dalam pertimbangannya sama persis dengan yang saya sampaikan di media. Ke Bandung undang ngopi Pak Razman. Kita undang ngopi. Ya, nanti Pak Razman ya habis ini ngopi sama saya. Ya, berbaik-baik, salaman. Sebagai penegak hukum ya, ya harus insaf, harus memperbaiki ilmunya. Kejaksaan Agung menghormati dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan pertimbangan disebutkan, Kejaksaan menyebut mekanisme hukum yang tidak dijalankan oleh aparat kepolisian. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, disebutkan penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Menurut Harli, secara prosedural hakim telah mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Karena itu, bila penyidik menyerahkan kembali berkas perkara, maka pihaknya akan mengembalikannya kepada penyidik. Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menerima gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tersangka Peggy pada Senin 8 Juli 2024. Setelah ada putusan tersebut, pada malam harinya Peggy telah resmi dibebaskan dari Polda Jawa Barat. Secara prosedural bahwa ternyata hakim pra-peradilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan. Karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu
dinyatakan tidak sah. Saya kira itu terkait soal Peggy Setiawan. Pak, berarti dia bukan pelaku dari pembunuhan tersebut apa gimana? Kalau terkait soal pelaku atau tidak, itu kan terkait substansi, materi, ya. Tapi ini terkait dengan prosedural. Jadi kalau kita cermati tadi apa yang menjadi pertimbangan yang diberikan oleh hakim pra peradilan, saya kira cukup jelas di sana bahwa ada mekanisme, ada beberapa prosedural yang tidak terpenuhi dalam proses penanganan perkara ini, ya, sehingga hakim berpendapat dan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan itu dinyatakan tidak sah. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.